pengalaman saat diajar Mesyu Suryo. Setiap diajarin tuh Mesyu cara ngajarnya adalah dengan cerita pengalaman-pengalaman dia yang menurutku itu membuka pengetahuan. Terus juga Mesyu itu jarang ngasih tugas. Itu yang paling favorit sih. Jadi kita ngerjain tugas benar-benar on the spot di kelas itu juga. Itu sih. Kayak kelas bahasa Perancis jurnalistik, dia tuh cerita tentang pengalaman dia jadi jurnalis, dan itu tuh memberi aku untuk kayak semangat gitu loh untuk ikutan UKM yang jurnalistik juga, untuk mencoba hal itu. Jadi momen berkesan sama Mesyu itu yang paling aku ingat adalah Mesyu dengan nongkrong di spot favoritnya, terus dengan gaya nyentrik, gaya coolnya Mesyu selama ngajar, terus dengan style yang cool, pokoknya ciri khas Mesyu banget gitu. Itu sih. Ya, beliau suka bercerita, kadang suka kasih tips-tips bonus gitu di luar pelajaran kalau misalkan waktunya lebih. Pribadi gitu. Jadi waktu aku sebagai anak bimbingan skripsinya Mesyu pernah minta konsultasi tentang teori, terus dikasih sama Mesyu. Nah itu tuh waktu baru sepaneng-sepanengnya, baru serius mikir kerasnya, terus Mesyu ngasih teori itu dengan kayak memberikan kata-kata enjoy gitu. Jadi enjoy itu selalu teringat buat aku dan bikin mengerjakan skripsi dan mengerjakan tugas-tugas itu jadi enjoy karena keinget kata-kata Mesyu gitu sampai sekarang. Aku sangat-sangat seneng banget dan bangga banget bisa punya dosen pembimbing skripsi ya, sekaligus dosen pembimbing akademik seperti Mesyu yang super sabar, super ngerti gimana mahasiswa bimbingannya, dan benar-benar benar-benar bisa ngejelasin sesuai dengan kosakata yang bisa aku pahami gitu. Makasih banyak Mesyu Suryo udah nemenin kami angkatan 2022 dan angkatan atasnya lagi. Semoga tenang di sana dan terima di samping Allah, di sisi Allah. Buatku sih terima kasih banyak buat Mesyu Suryo yang udah berbagi pengalamannya. Mingtri bakal ngegunain itu untuk kehidupan kedepannya. Bener-bener super sabar dan super insightful lah pokoknya. Karena setiap bimbingan itu aku nggak pernah dikasih pressure untuk tenggatnya kapan atau untuk menyelesaikan sesuatu tuh, bener-bener sangat bukannya diberi pressure tapi selalu diberi motivasi gitu. Kayak misalnya malah dijelasin kalau misalnya aku nggak ngerti materi A atau misalnya gagasan A gitu, Mesyu tuh bakal ngejelasin dan ngasih solusi atas impact yang bakal diberikan sama skripsiku itu. Mesyu Suryo, atau saya sering memanggilnya Mas Suryo, yang paling berkesan ketika saya mahasiswa itu kita pernah ada kegiatan di LIP, waktu itu IV sekarang ya, di LIP kita mau pentas, kalau nggak salah pentas teater waktu itu. Mesyu Suryo datang menemani kami latihan, lalu memberikan kami es krim, ada es krim lewat, tukang es krim lewat. Mesyu Suryo langsung borong es krim dan kami makan es krim bersama-sama. Mas Suryo itu kalau orang melihat sepertinya cool gitu ya, humble orangnya. Tapi sebenarnya di balik kehambelan dan kekulannya beliau tuh sangat lucu sebenarnya. Saya ingat sekali kalau misalnya saat kita lagi ada acara kumpul bersama, kemudian kita pamit sebentar ya Mas, kami mau sholat dulu. Dia bilang, oh iya saya nitip salam ya, sampaikan saya lagi M. Kemudian ada momen juga yang lucu sekali ketika saya, Pak Jarwo, Bu Mona itu pergi ke Thailand dan Vietnam, terutama di Vietnam. Di pesawat, kemudian kebetulan kami naik Vietnam Air, dan di sana kami disuguhi sandwich. Ternyata sandwichnya patty-nya tuh tidak halal. Kemudian
Mas Suryo, enak ini Pi, rugi kamu nggak mau makan. Saya ingat sekali, aduh rasanya. Dan itu lucu sekali orangnya, dan banyak sekali celutukan-celutukan beliau yang bikin kita tertawa. Tiba-tiba nyeletuk, dan itu lucu dan saru. Beliau adalah dosen pembimbing skripsi saya, ya. Jadi Pak Suryo itu selalu memotivasi saya supaya cepat lulus pada waktu itu. Jadi saya itu bisa lulus selama membuat skripsi itu kira-kira selama 3 bulan. Itu bukan karena kenapa-kenapa ya, bukan karena saya excellent atau apa, tapi karena waktu itu saya hamil besar gitu ya. Jadi Pak Suryo itu memotivasi saya, ayo Mona cepat lulus sebelum Mona melahirkan gitu. Jadi sebelum saya melahirkan itu Pak Suryo sudah meminta saya untuk ujian skripsi. Dan yang paling benar-benar saya ingat waktu itu, waktu ujian skripsi itu kan mahasiswa itu kan ujiannya di ruangan di gedung C ya. Di gedung C itu kan kalau mahasiswa itu kan duduk di kursi yang di depannya ada mejanya, ya kan, yang seperti teman-teman kuliah saat ini ya, ada mejanya, kemudian kursinya yang bisa dilipat itu ya. Kemudian kalau pengujinya itu duduk di kursi yang biru, yang di gedung C yang biru, yang nggak ada mejanya, yang kursi kayak sofa gitu ya. Nah waktu itu kan hamil besar, jadi kan waktu masuk ruangan saya sudah lihat nih kursinya, waduh nggak bisa masuk nih kursinya karena kan perutnya besar. Nah itu Pak Suryo langsung buru-buru, Mona kita tukeran kursi ya, saya yang pakai kursi itu aja, nanti Mona pakai yang kursi biru supaya perutnya bisa leluasa, tidak terhalang oleh meja. Nah itu betul-betul yang saya ingat ya, jadi Pak Suryo itu betul-betul memperhatikan, betul-betul care dengan keadaan, peka terhadap semuanya hal ya. Banyak banget Mbak kejadian lucunya ya. Jadi misalnya nih Pak Suryo itu sering sering celetuk spontan gitu ya. Mona makan terus gitu ya. Terus Mbak Arum ini badannya pantat semua gitu ya. Jadi sering seperti itu gitu. Itu ada lomba poco-poco. Jadi saya dengan Bu Upi ya, dengan Ibu Upi ikut lomba poco-poco. Waktu itu tas kerja saya tinggal di kantor ya, di bawah. Selesai lomba poco-poco, tas saya hilang, tas kantor itu hilang. Terus saya ini kan, wah kok hilang, kemana gitu. Pak Suryo bisa-bisanya ngajak ke dukun untuk cari tas gitu kan. Terus akhirnya saya, Pak Teguh, Bu Upi dan Pak Suryo itu pergi ke dukun untuk tanya dukunnya siapa yang ngambil gitu ya. Ya tetap aja nggak ketemu, tapi kehilangan beliau, dan banyak sekali momen-momen yang bagi saya itu tidak bisa saya lupakan keberadaan beliau itu, dan terasa seperti mimpi ketika beliau tidak ada. rindu kan, jadi sedih. Banyak sih Mbak, misalnya ngobrol apapun, kalau kita ada masalah, kemudian kita curhat sama Pak Suryo biasanya hanya mendengarkan. Dan yang saya paling suka dengan Pak Suryo itu kan, Pak Suryo selalu positif ya, jadi dia tidak pernah kemudian gibah kesana kemari, menjelekkan orang kesana kemari, dan semuanya itu dilihat dari positif. Kemudian kami dinasihati seperti apa gitu sebaiknya. Pak Suryo, terima kasih selama ini sudah menjadi Bapak, sudah menjadi teman yang baik buat kita semua. Sampai ketemu lagi ya Pak Suryo.